Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Maulana Rohman dari kelas D program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 53020210059. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu dosen Gaida Zukhruf selaku dosen Pancasila, yaitu yang berjudul implementasi sila-sila dasar Pancasila pada generasi milenial. Yang pertama, sebenarnya apa sih sebuah Pancasila itu? Bagi saya sendiri, Pancasila itu merupakan suatu pedoman, ya, merupakan suatu landasan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang digunakan untuk melandasi segala aturan-aturan yang telah dibuat agar terciptanya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, yang tentram, yang damai, serta berperi kemanusiaan. Lalu jika Pancasila itu dibuat, fungsi atau peranan atau tujuan dari Pancasila itu untuk apa sih? Yang pertama adalah sebagai Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Ya, intinya kembali lagi ke Pancasila. Jika kita itu ingin mengambil keputusan karena mendapati suatu masalah, kita harus berlandaskan kembali kepada Pancasila, kepada nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Karena Pancasila ini merupakan aturan mutlak, aturan paling dasar yang dimiliki oleh Indonesia agar terciptanya suatu kondisi yang damai, yang tentram, yang harmonis. Maka dari itu, jika ingin mengambil keputusan demi terwujudnya situasi tersebut harus berlandaskan kepada sila-sila Pancasila. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber norma. Norma merupakan hukum tak tertulis yang mengontrol setiap kehidupan masyarakat. Jadi jika sebuah negara itu tidak ada norma, tentunya segala tatanan yang terdapat dalam negara tersebut tidak akan terkondisikan. Maka dari itu sudah menjadi inisiatif bagi pribadi kita masing-masing untuk selalu menaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya baik itu dari segi norma agama, dari norma kesusilaan, dan norma-norma yang lain. Lalu yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila harus bisa menjadi sumber hukum dari seluruh masalah yang ada di Indonesia. Seperti yang saya tekankan tadi, sebuah hukum itu harus ada sumbernya. Sebuah hukum itu harus memiliki sebuah landasan untuk membuat hukum itu sendiri. Dan landasan itu adalah Pancasila. Lalu yang keempat adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Jika dilihat dari keberadaannya, memang Pancasila itu memegang nilai tertinggi, memegang kedudukan tertinggi, yaitu sebagai cita-cita dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang artinya terwujudnya eksistensi sila-sila Pancasila dalam kehidupan di negara Indonesia itu merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama merealisasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita, mungkin dari segi tingkah laku, dari segi perbuatan kita, agar terrealisasikannya sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kita sebagai rakyat Indonesia pasti menginginkan Indonesia ini bisa berjalan secara kondusif, ya, bisa hidup secara tentram, damai, berperi kemanusiaan, toleransi. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita semua, maksudnya agar terrealisasikannya sila-sila Pancasila dalam kehidupan demi tercapainya sebuah cita-cita bangsa. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai
yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Secara otomatis jika kepribadian dalam masyarakat Indonesia ini semakin bagus, maka posisi Pancasila sebagai kepribadian bangsa pun pasti juga akan semakin bagus. Karena kepribadian bangsa ini sangat penting bagi Indonesia, maka dari itu marilah kita sama-sama meningkatkan intensitas tersebut. Jika memang belum bisa merubah dari hal yang besar, rubahlah dari hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya dari diri kita sendiri. Kita rubah diri kita menjadi lebih baik lagi, kita tingkatkan intensitas kita. Jika merasa sudah cukup, kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lalu masuk pada bab pembahasan, yaitu tentang implementasi sila-sila dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era milenial ini. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini merupakan suatu nilai yang menekankan bahwa kita ini merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Tentu saja berdasarkan keyakinan yang kita anut masing-masing ya. Lalu bentuk implikasinya, yang pertama ya sudah pasti kita harus menaati segala perintah lalu menjauhi segala larangannya. Kita ini kan hidup di era milenial ya, era dimana sebuah teknologi itu seperti sudah mengalahkan semuanya. Nah, kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk berbagi kebaikan tentang hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu mengirim suatu video atau suatu hal-hal kebaikan lewat media sosial, mungkin dari WhatsApp atau Instagram, TikTok atau apapun itu bisa kita manfaatkan. Lalu bentuk yang kedua adalah toleransi. Kita tidak hanya berbagi kebaikan lewat media sosial saja ya, tapi kita harus bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Contoh toleransinya adalah kita harus saling menghormati atau saling bekerja sama dengan agama lain untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, lebih harmonis lagi. Lalu tidak memaksakan kehendak keyakinan kita kepada orang lain. Misalnya saya agama Islam, harus menuntut dia, kamu harus masuk agama saya karena agama saya yang paling benar. Nah, kita tidak boleh seperti itu, karena kan keyakinan setiap pribadi masing-masing kan juga berbeda ya. Lalu kita juga bisa saling menghormati ya. Agama lain itu melaksanakan segala ajaran-ajarannya, segala ajaran yang mereka yakini. Kita tidak boleh memprovokasi ajaran-ajaran mereka. Lalu untuk implementasi pada sila yang selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menekankan bahwa kita ini sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki suatu hak, suatu derajat, suatu kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa memandang suatu ras, suatu usia, suatu jenis kelamin, agama, serta keturunan. Lalu bentuk implementasi yang bisa kita lakukan ya contohnya mengakui persamaan hak, derajat, serta kewajiban, karena kan di dalam setiap individu kan juga memiliki hak, kewajiban, dan derajat yang harus dipertahankan untuk melekat dalam diri. Lalu saling mencintai orang lain, saling membantu orang lain, saling menyayangi orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita harus bisa menjaga hati orang lain, jangan menyinggung hati orang lain. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya kalau di masyarakat ya mengikuti Karang Taruna, kalau di kuliah ya misalnya bisa mengikuti organisasi-organisasi, karena di dalam organisasi kan pasti banyak orang, dan dengan banyak orang tersebut kita bisa menjalin hubungan pertemanan yang lebih erat, yang tentunya dengan keeratan pertemanan tersebut dapat menumbuhkan realisasi
nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Lalu menjunjung tinggi dan membela kebenaran serta keadilan, karena suatu kebenaran dan keadilan itu merupakan suatu hak yang harus kita dapatkan dan suatu kewajiban yang harus kita tegakkan. Lalu pengimplementasian pada sila yang selanjutnya adalah Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Dalam sila ini arti kata persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat dan tidak tercerai-berai di antara berbagai macam perspektif, baik itu dari perspektif perspektif politik, sosial, budaya, ideologi maupun agama, yang semuanya itu terwujud dalam suatu wadah. Artinya dari berbagai macam segi perspektif, baik itu sosial, politik, ideologi, agama, itu dijadikan dalam satu wadah, dalam suatu kesatuan untuk kita dorong bersama, untuk kita jalankan bersama demi tercapainya sebuah tujuan, yang tujuan itu bernama persatuan. Lalu bentuk implementasi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama mungkin dari hal-hal yang kecil dulu ya, rela berkorban untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Misalnya kita itu lebih harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Lalu menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita dengan mengingat bahwa tanah air yang sedang kita pijak saat ini, tanah air yang sedang kita tinggali saat ini merupakan hasil buah perjuangan dari pahlawan-pahlawan terdahulu kita yang telah mereka itu rela kehilangan nyawa mereka, rela kehilangan semuanya demi merdekanya sebuah negara yang bernama Indonesia ini. Lalu tanamkan rasa bangga dalam diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia atau tanah air Indonesia. Pada generasi milenial saat ini malah banyak kalangan kaum pemuda yang bangga mengikuti gaya hidup orang barat, bangga dengan budaya orang barat. Mereka itu membiarkan masuk gaya hidup barat ke Indonesia, tetapi di sisi lain mereka itu malu menunjukkan bahwa ini loh budaya kita, ini loh gaya hidup kita. Lah hal-hal seperti itulah yang sepatutnya kita hindari. Mungkin dengan cara selalu memakai produk-produk dalam negeri kita, mengenalkan, mengeksplor budaya kita ke dunia luar, agar nama Indonesia itu tetap ada, dan itu merupakan salah satu cara untuk membangun persatuan Indonesia, agar suatu persatuan itu tetap ada. Lalu yang selanjutnya adalah pengimplementasian pada sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya dalam sila ini setiap warga negara Indonesia sebagai kelompok masyarakat berbangsa dan bernegara dalam hal hak, kewajiban serta kedudukan itu setara. Jadinya tidak ada sebuah diskriminasi ya, antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang miskin dengan yang kaya, itu tidak ada. Lalu bentuk implementasi apa yang bisa kita lakukan? Contohnya yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan itu karena itu merupakan bentuk penghormatan kita ya terhadap hak dan kewajiban orang lain tersebut. Lalu musyawarah untuk mencapai mufakat dengan rasa kekeluargaan, karena kekeluargaan juga merupakan implementasi dari sila tersebut. Lalu yang terakhir adalah bentuk pengimplementasian pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasalnya, dalam sila kelima Pancasila ini menjelaskan bahwa keadilan itu harus didapatkan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tentunya digunakan untuk kebahagiaan serta kesejahteraan untuk kepentingan bersama, bukan untuk hanya kepentingan pribadi atau personal. Lalu bentuk pengimplikasiannya atau pengimplementasiannya, yang pertama kita itu harus bisa
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena kedua hal tersebut jika tidak seimbang akan berpotensi menimbulkan sebuah konflik. Lalu yang kedua adalah tolong menolong mungkin ya, karena dengan tolong menolong secara tidak langsung kita sudah menunjukkan bahwa kita ini bukan merupakan seorang yang egois. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan hak milik untuk suatu pekerjaan yang dapat memeras orang lain atau bisa juga disebut sebagai korupsi. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.